Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa penentuan probabilitas satu peluang merupakan satu topik penting di dalam teori distribusi normal. Contohnya seperti ini, misalkan nilai IQ mahasiswa suatu perguruan tinggi tersebar secara normal, seperti kurva berikut. Nah, kita pengen tahu berapa persentase atau peluang bahwa seorang mahasiswa punya nilai IQ lebih besar dari 110. Nah, ini di dalam teori probabilitas notasinya seperti ini. Ini kita baca peluang X untuk berada di atas 110. Atau kita pengen tahu berapa persentase atau peluang bahwa seorang mahasiswa punya nilai IQ lebih kecil dari 70. Nah, ini notasi probabilitasnya kita tuliskan seperti ini. Ini kita baca peluang untuk X berada di bawah 70. Atau kita pengen tahu berapa persentase atau peluang bahwa seorang mahasiswa punya nilai IQ di antara 70 sampai 110. Nah, ini notasi probabilitasnya kita tuliskan seperti ini. Ini kita baca peluang X untuk berada di antara 70 sampai 110. Contoh lain, misalkan variabel sembarang atau acak X sebarannya normal, punya nilai rata-rata 85 dan simpangan baku 5. Nah, ditanyakan peluang untuk X berada di antara 85 dan 95. Nah, ini kalau kita tuliskan notasi probabilitasnya itu seperti ini. Ini kita baca peluang untuk X berada di antara 85 dan 95. Nah, di dalam teori distribusi normal, untuk menentukan probabilitas itu sama dengan menghitung luas daerah yang hitam ini, atau luas daerah di bawah kurva normal. Nah, luas daerah yang hitam ini itu bisa kita peroleh dengan cara mengintegrasi fungsi dari kurva normalnya dengan batas integral dari X1 ke X2. Nah, untuk memudahkan perhitungan integral, kurva normal biasanya kita rubah dulu menjadi kurva normal standar. Seperti ini. Jadi ini kurva normal dengan nilai rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Kita rubah menjadi kurva normal standar dengan nilai rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Kemudian di sini juga variabel X-nya kita rubah menjadi variabel Z dengan menggunakan fungsi ini. Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan sigma. Nah, sehingga nanti integralnya juga berubah dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Nah, ini nilai-nilai integral ini itu sudah ada di dalam tabel, namanya tabel Z. Jadi nanti integralnya ini nggak perlu kita hitung lagi. Nilai-nilainya sudah ada di namanya tabel Z. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi nanti kita tinggal pakai aja tabel Z-nya untuk menentukan nilai-nilai probabilitas. Nah, salah satu hal penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa peluang atau probabilitas dalam notasi X atau bahasa X ini sama dengan peluang atau probabilitas dalam bahasa Z. Jadi nanti untuk menentukan probabilitas dalam bahasa X itu juga nanti kita gunakan tabel Z karena nilainya sama. Nah, ini langkah-langkah perhitungan atau penentuan probabilitas. Langkah yang pertama, terjemahkan masalah tersebut ke dalam notasi probabilitas. Jadi kita tuliskan gitu notasi probabilitasnya seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, ubah nilai X menjadi nilai Z dengan menggunakan persamaan ini. Jadi nanti X1 kita ubah menjadi Z1,
X2 kita rubah menjadi Z2 dengan menggunakan persamaan ini. Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Nah, kemudian kita rubah notasi probabilitasnya yang tadinya dalam bahasa X, kita rubah menjadi probabilitas dalam bahasa Z. Nah, kemudian di langkah berikutnya kita gambarkan kurva distribusi normal standarnya. Kemudian baru kita lihat tabel Z untuk mendapatkan nilai probabilitas. Nah, langkah yang terakhir, nyatakan solusi tersebut ke dalam bahasa X, bukan dalam bahasa Z. Jadi ini langkah-langkah penyelesaian masalah probabilitas. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh yang berikut. Variabel acak X terdistribusi secara normal, memiliki nilai rata-rata 85 dan simpangan baku 5. Hitung peluang untuk X berada di antara 85 dan 95. Nah, ini kalau kita ikuti langkah-langkah perhitungan yang tadi, langkah yang pertama kita tuliskan dulu notasi probabilitasnya seperti ini. Nah, untuk masalah ini, notasi probabilitasnya itu seperti ini. Jadi ini kita baca peluang untuk X berada di antara 85 dan 95. Nah, kemudian langkah berikutnya kita rubah nilai X menjadi nilai Z. Jadi ini X1, nanti kita rubah menjadi Z1. Kemudian ini X2 kita rubah menjadi Z2 dengan menggunakan persamaan ini. Jadi Z1 sama dengan X1. X1-nya 85 dikurang mu dibagi sigma. Mu-nya itu nilai rata-rata 85, kemudian simpangan bakunya 5. Jadi Z1 sama dengan X1 dikurang mu dibagi sigma. Jadi Z1 sama dengan X1-nya 85 dikurang mu-nya 85 dibagi dengan simpangan bakunya 5. Ini sama dengan 0. Z1-nya. Z2 sama dengan X2. X2-nya 95 dikurang mu 85 dibagi 5. Ini sama dengan 2. Nah, sehingga notasi probabilitasnya dalam bahasa Z itu seperti ini. Jadi ini X1 kita rubah menjadi Z1. Dan ini X2 kita rubah menjadi Z2. Nah, kemudian kita cari dengan menggunakan tabel Z nilai probabilitas ini. Nah, ini karena masalahnya seperti ini, Z-nya dari 0 sampai 2, maka ini bisa langsung kita gunakan tabel Z. Nah, ini kalau kita lihat tabel Z, peluang untuk Z berada di antara 0 sampai 2 itu nilainya ini 2,00 0,4772. 0,4772. Nah, jadi dalam bahasa X, peluang untuk X berada di antara 85 dan 95 itu adalah 0,4772. Atau hasil ini bisa kita baca bahwa 47,72% dari nilai X itu akan berada pada interval 85 dan 95. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Misalkan kita mengikuti perlombaan memancing ikan. Perlombaan tersebut dilaksanakan pada kolam di mana ukuran panjang dari ikan dimodelkan melalui distribusi normal dengan nilai rata-rata 40 cm dan simpangan baku 10 cm. Nah, jadi di dalam kolam itu ada banyak ikannya. Ukuran panjang dari ikannya itu macam-macam, ada yang panjang, ada yang pendek, tetapi nilai rata-ratanya itu 40 cm. Simpangan bakunya 10 cm. Nah, ditanyakan berapa peluang untuk mendapatkan ikan yang panjangnya di atas 60 cm. Nah, untuk menjawab ini, langkah yang pertama kita tuliskan dulu notasi
probabilitasnya untuk masalah ini. Nah, untuk masalah ini kalau kita tuliskan notasi probabilitasnya itu seperti ini. Jadi ini kita baca peluang untuk X di atas 60. Nah, kemudian langkah berikutnya kita rubah nilai X menjadi nilai Z dengan menggunakan persamaan ini. Jadi Z sama dengan X, X-nya 60, dikurang mu, mu-nya tadi nilai rata-rata 40, dibagi dengan simpangan bakunya 10. Ini sama dengan 2. Ini nilai Z-nya. Nah, kemudian kita rubah yang tadinya dalam bahasa X, notasi probabilitasnya menjadi dalam bahasa Z seperti ini. Jadi di sini X-nya 60 kita rubah menjadi Z. Sama dengan 2. Nah, ini baru kita tentukan nilai probabilitasnya dengan menggunakan tabel Z. Nah, untuk lebih mudahnya mungkin kita gambarkan dulu kurva normalnya. Jadi ini tadi. Jadi yang mau kita cari itu yang daerah yang kita milih. Ini peluang untuk Z di atas 2. Jadi yang kita cari itu yang ini. Yang hitam ini. Nah, ini luas yang hitam ini sama dengan luas dari separuh kurva dikurang dengan luas yang ini. Luas dari 0 sampai 2 ini. Seperti ini. Nah, ini luasnya 0,5 separuh kurva, yang ini dari tabel Z itu sama dengan 0,4772. Sehingga peluang untuk Z di atas 2 itu sama dengan 0,0228. Atau kalau kita tuliskan dalam bahasa X, peluang untuk X di atas 60 itu sama dengan 0,0228. Nah, ini hasil ini berarti bahwa peluang untuk mendapatkan ikan yang panjangnya di atas 60 cm itu adalah 0,0228. Atau 2,28% ikan yang ada di kolam itu ukurannya di atas 60 cm. Jadi kecil gitu peluangnya. Atau persentase ikan yang ukurannya di atas 60 cm itu cuma 2,28%. Jadi sedikit. Oke, ya ini untuk soal-soal latihan. Ini soal latihan yang pertama ini mirip dengan contoh soal yang kedua tadi. Jadi saya rasa bisa dicoba masing-masing. Kemudian yang ini mirip dengan contoh soal yang pertama tadi. Ini juga bisa dicoba masing-masing. Yang ini juga mirip dengan contoh soal yang pertama. Ini juga bisa dicoba nanti masing-masing. Oke, saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut nanti di video yang berikutnya.